membangun kebersamaan itu harus terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Ya, pintunya banyak, ya, pintunya sangat banyak sekali. Dan pintu yang paling strategis adalah melalui edukasi. Karena tanpa edukasi kita tidak bisa membangun kebersamaan yang lebih besar lagi. Jadi dalam memperkuat situs-situs kita juga harus memiliki kerjasama. Kita tidak akan bisa top one bersaing ya, ketika kita tidak memiliki backlink yang banyak. Ya. Maka seluruh anggota kita edukasi, dan ke depan kita sudah punya program, punya rancangan-rancangan program saat kita sudah mampu menguasai keilmuan di dalam mengelola ya, ilmu digital marketing ini. Nah, selanjutnya nanti kita mengembangkan diri untuk mengembangkan di luar masyarakat melalui edukasi. Ya, di samping kita akan membangun keadilan, dan kita juga akan mencari produk di masyarakat dan agen-agen, tukang-tukang, produsen-produsen. Kemudian sisi lain kita juga menawarkan daripada program pembuatan website. Ya. Jadi saat internet masuk desa, kemudian pengusaha masuk desa, kemudian pendidikan entrepreneurship, bagaimana kita terus memacu generasi muda untuk berentrepreneur, untuk mengelola ya peluang-peluang yang ada di masyarakatnya, memasarkannya melalui digital. Nah, kita dari sana akan mengembang, backlink kita akan semakin banyak, keagenan kita akan semakin banyak, kemudian kerjasama sosial kita juga akan semakin mengembang. Jadi interconnected yang kami maksudnya tadi ya, berawal dari etos kerja, kemudian membangun ekonomi dalam skala berjamaah. Dan kalau kita ingin menang memang seperti itu, kita membutuhkan backlink yang banyak. Dari mana backlink itu? Ya dari entrepreneur baru yang di bawah pembinaan kita, di bawah binaan kita. Jadi memang gerakan kita adalah gerakan pendidikan ke masyarakat. Program NTPR ke depan memang sudah pada skala mengembangkan. Jadi, mari semuanya dipersiapkan, sahabat semua yang hari ini sedang dilatih dan dilakukan pembinaan setiap minggu ini, ke depan menjadi mentor-mentor. Nah, mentor itulah menjadi bagian dari program besar kita, program besar dunia ya. Saya tadi baca sustainable itu bicaranya sekarang sudah pada skala sustainable tingkat dunia kan? Ya. Ini sustainable development itu mencakup ternyata di antara 17 item yang tadi saya share itu adalah kerjasama, Pak. Kerjasama antar lembaga skala luas gitu. Jadi penutupnya itu memang di sana. Jadi ternyata iya, orang-orang besar itu juga berpikirnya ternyata tidak bisa bekerja sendiri. Berarti memang aplikasi Islam itu ya benar adanya, la Islam illa berjamaah. Jadi berjamaah, entrepreneur, penggerak, ya, pemikir, semuanya berangkat dari sana. Mulai dari hal-hal dasar kan tadi, mulai di pasar itu ada 17 ya, ada dari ekonomi, stabilitas ya, memperbaikkan ekosistem darat, ekosistem laut dan lain-lain, banyak sekali ya, termasuk peningkatan
pokoknya yang mendasar adalah dalam 17 item itu, kalau tidak salah tadi pemberantasan kemiskinan gitu ya. Menghapus kemiskinan. Terus pemberantasan mengakhiri kelaparan. Jadi agenda-agenda itu sebenarnya sedang kita praktekkan. Ternyata kita mendukung program dunia. Ya, bagaimana kita mengakhiri kemiskinan. Dari hal yang dahulu kita semuanya terpuruk dalam kemiskinan, ya, kita akhiri dengan update keilmuan, mengikuti perkembangan zaman, kemudian mengupdate keilmuan, bagaimana kita mengolah peluang-peluang yang bisa kita lakukan dengan satu semangat entrepreneurs atau wirausaha. Nah, wirausaha ini kan jiwa, pokoknya kuncinya wani, berani untuk menghadapi perubahan, menghadapi hal-hal baru, mencoba hal-hal baru. Ya. Walaupun kadang untuk memasuki hal-hal yang baru itu, ya kita suka masih terjadi grogi. Ya. Makanya kalau orang Jawa bilang, ya jangan kagetan, jangan kerumunan. Ya. Kalau terima telepon pompa kolam renang terus gimana nih gitu kan, 10 apa ini, 10 grogi, bingung, gelisah, ini gimana nih, siapa di telepon, lempar teleponnya angkat. Coba itu baru ya, generasi baru kita seperti itu ya. Mbak Enun terima telepon kaget, wah, semangat moseng pas telepon kaget kemarin, ini gimana Pak ini. Jadi nggak usah seperti itu. Kunci kita hari ini adalah rumusnya ABCD. Yang penting kita punya ide produk, kemudian keagenan. Jadi saat kita sudah memiliki produk apapun dan sudah ada mulai menelpon, nggak usah grogi, diterima aja. Salah nggak apa-apa. Nah di situ kita sudah mulai diajak oleh Tuhan untuk kamu harus cari agen. Itu pasti dibisikkan dalam pikiran, oh saya harus punya anak buah di kota ini, di kota ini, di kota ini gitu. Ya ibu-ibu juga yang baru terima telepon ya, sama seperti itu. Jadi keagenan sudah, produknya sudah. Nah, customer service kita ini adalah memang hari ini berada pada ranah di mana kemampuan kita untuk melayani. Ke depan mungkin yang ahli dalam bidang optimasi semakin banyak, tetapi kemampuan dalam melayani itu memang butuh skill ya, butuh latihan, butuh kesabaran, butuh pembentukan karakter, sikap ya, ketelatenan, kesabaran dalam melayani. Itu yang tidak semua orang bisa, terutama pada generasi milenial yang maunya cepat, yang maunya santai, yang maunya enak. Nah hidup itu tidak seperti itu. Entrepreneur itu hari-hari itu bergelut dengan masalah, ya, hari-hari bergelut dengan perang, ya. Di IT kita aja tiap hari kita harus berperang dengan kendala-kendala, virus dan lain-lain. Tema rusak itu kan, update nggak bisa ya, karena memang orang-orang luar negeri itu pinter. Pertama itu semuanya digratisin ya, tema gratis semua, ya, plugin juga gratis semua, tapi ada premiumnya. Tema juga seperti itu. Nah kalau kita yang gunakan gratis memang seperti itu, harus upgrade, dan upgrade juga ada batasnya. Pada waktunya nanti dibuat error yang memaksa kita harus beli. Dan ini semuanya harus kita geluti Bapak dan Ibu semua ya, dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh satu kesemangatan. Karena mencari rezeki yang barokah, yang halal itu memang harus menggunakan 3 itu. Harus jiwanya bagus ya, ilmu pikirannya bagus, ilmunya bagus. Harus menggunakan pikiran, harus menggunakan ilmu, harus menggunakan etos, semangat.
kegigihan, keuletan, itu ranah daripada roh, ya, ranah daripada roh. Jadi terus kita bangun ketekunan dari satu kota ke kota yang lain. Apapun produk yang ingin kita layani, masyarakat dalam penggunaan jasa dan produk-produk kita itu tahapannya adalah pada awal gigi pertama itu memang seperti itu, seakan-akan ribet, seakan-akan capek, ya. Tapi tidak, itu hanya di gigi pertama. Tapi kalau sudah lihai seperti Umi itu melayani banyak job saja sudah enjoy, ya, karena dia sudah tahu kalau ada permintaan ini siapa yang dihubungi, cara jawabnya bagaimana, strateginya kalau belum tahu bagaimana, gitu kan, strateginya kalau lagi repot bagaimana. Jadi sudah tahu semua. Ya, ini kami berpesan kepada generasi yang baru, yang muda, agar ada ya konektivitas, ada, jangan disconnect, harus menyambungkan. Jadi menyambungkan. Ya. Sehingga apa yang dibangun oleh para orang tua terdahulu itu tidak sia-sia mubazir, ya, termasuk program-program besar kita itu, ya, kita sudah membangun banyak hal, pendidikan, ekonomi, pabrik-pabrik, kemudian juga pelabuhan, butuh manajemen yang baik, butuh sumber daya manusia yang baik, jangan disconnected. Bagaimana caranya agar tidak disconnected? Maka pembangunannya adalah melalui kita harus membangun ideologi. Ideologinya cooperation, bekerja bersama. Di dunia ini kita harus sama-sama bekerja, memeras pikiran, memeras keringat untuk mewujudkan suatu tatanan peradaban yang baik, mewariskan budaya yang baik. Kenapa kita jadi sengsara? Pada awal-awal kita hidup di muka bumi ini tuh betul-betul merasa sengsara. Makan aja nasi putih nggak ada. Bener, di desa ini nasi putih aja susah. Sekolah aja masih berantem gitu, antara setuju dan tidak setuju, karena kalau sekolah kan perlu biaya. Orang tua kalau nyari duit kan susah, nggak bisa bantu. Iya, ya kan? Belum ada konektivitas. Padahal kalau menurut sejarahnya, sebelum penjajahan dulu itu kita ini kaya raya, gemah ripah loh Cina gitu. Tapi mana buktinya? Saat kami lahir dulu, ya, sampai pindah kontrakan aja kali ada berapa puluh kali, 40 kali ada kata Bu Juwarian. Lah, 22. Oh, 52 malah. 22. Diusir berapa kali? Diusir berapa kali? Ya itu terlalu. Ya, kenapa hidup bisa jadi susah seperti itu? Yang diusir 3 kali. Yang Yang keluar orang-orang doang barang ono. Macam-macam. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena terputus dengan budayanya orang-orang dahulu sebelum pasca penjajahan ini kan yang terjadi adalah budaya kolonial, masing-masing ingin kuasa sampai sekarang kan. Untuk bekerja sama belum bisa, apalagi skala besar, adanya masing-masing ingin bikin bendera sendiri-sendiri. Yang sudah terhimpun saja dalam satu kesatuan, ya, masih ingin bikin bendera sendiri, ingin kuasa sendiri di bawah. Ini berarti budaya kolonial ini yang memecah belah, yang mengadu domba, yang menghilangkan budaya-budaya yang baik, kemudian terputus dengan alamnya juga. Ya, disconnected itu udah dalam segala lini, terputus dengan alam. Ya, bagaimana orang akrab dengan alam, bagaimana mengelola alam dengan baik. Contohnya ya maritim. Maritim itu dulu menjadi, Indonesia itu kan disebut negara maritim, ya. Karena memang di pantai utara sana santri-santri ini semuanya diajarkan bagaimana melaut, mengelola laut, mengelola agar ikan juga makin banyak.
Maka dulu banyak hutan-hutan bako-bako itu kan banyak ya, bisa habis gitu. Sehingga kalau cari ikan gampang sekali. Bahkan ikan-ikan itu pada naik ke darat gitu. Zaman kami kecil itu di kali-kali itu aja banyak ikan. Sekarang mana ada. Tinggal cari pancing aja udah kenyang gitu. Nah, ini kan kita disconnect, terputus dengan alam. Maka kita sambungkan kembali. Dan jangan disconnected. Sekarang orang tua itu sedang membangun situs yang mana kita bisa tegak berdiri di sana, tidak numpang di situs orang, ya kan? Kita harus bisa membangun situs sendiri. Kalau masalah hosting kan bisa dipindah, data bisa dipindah, betul nggak? Suatu saat punya server yang lebih hebat lagi bisa kita pindah. Tapi situs dan domain itu sesuatu yang sudah hak milik kita, mengikuti perkembangan zamannya. Ya. Dan ya, hari ini kita sedang menyambungkan dengan program-program kerjasama skala besar, maritim. Itu kan proses menyambungkan. Manusia harus sadar bahwa ekonomi real itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, sekarang terjebak generasi kita itu kepada hal-hal yang mudah, investasi macam-macam, investasi bodong itu yang namanya koin-koin itu, segala macam koin ada. Hati-hati. Ini kalau nggak kita bentengi juga tuh, yang sekarang masih mendapatkan untung 50 juta per bulan katanya kan. Tapi berapa korban yang ada korbankan nanti di belakang, yang investasinya belakangan itu kan jadi mangsa aja. Di mana itu kejelasannya? Namanya perusahaan besar kok kantornya nggak jelas. Kalau ditanya kantor nggak ada, semua juga online. Korea Utara, Singapurnya mana? Hongkongnya mana? Ya. Dan ternyata benar. Kalau kita cek sudah banyak yang bermain di sana. Di dunia itu sekarang asik di sana. Negara-negara besar seperti Amerika, ya karena pemainnya dia. Tapi negara-negara yang logis, otaknya waras, nggak mau. Kalau di Indonesia ada otaknya udah nggak waras. Kenapa? Seperti itu diterbitkan NPWP-nya, bisa bayar pajak. Kan? Dia dapat penghasilan berapa sih negara? Tapi berapa rakyatnya nanti akan jadi korban, yang akan dimakan orang yang lebih dahulu daftar, yang join? Berapa yang akan jadi korban nanti? Sudah berapa kali momen-momen seperti itu diciptakan berulang, berganti label gitu ya. Kalau negara yang otaknya waras, Cina itu nggak mau terima itu. Jepang, hanya 2 negara itu yang sekarang, yang lainnya gila. Jepang dan Cina. Kalau saya dengerin LPPI pada bicara itu, ya kalau orang yang pemain pasti ngomongnya yang baik-baik gitu. Ya kan sekarang diuntungkan gitu ya. Tapi berapa yang dirugikan? Lebih banyak banget. Jadi coba sekarang logis. Sifat Rasul yang pertama cerdas ya. Sumber kemakmuran, kesejahteraan itu ada di bumi kita sendiri yang kita ijak. Jangan pernah menggantungkan program kepada orang lain, termasuk ya kalau kita punya website sendiri, kenapa nggak kita kembangkan, kita kelola sendiri sebaik-baiknya? Kenapa kita main waktu kita investasikan ya di media-media sosial orang yang kalau saatnya mereka nggak membutuhkan kita ini, depak darinya ya, buat kita percaya diri, membangun situs sendiri, dipromosikan terus, dibesarkan. Kita punya 12 kategori produk, itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Kalau tadi ya sustainable juga ada, bicara kesehatan SB+ juga ada SB+L. Kalau bicara pendidikan, SB+ ada SB+ Education. Ya. Kalau bicara
perumahan, kita ada properti, ya silakan dikembangkan sendiri, dicerdaskan sendiri pikiran kita ini. Ya. Dan ending dari semua itu ditutup. Luar biasa pemikiran kita itu selalu sendiri gitu ya, dengan pimpinan bahkan pimpinan dunia. Maka tidak percaya diri bagaimana gitu. Kalau hari ini kita masih berada pada posisi kalau secara omset itu belum besar, wajar. Toh banyak orang besar itu bertahun-tahun memang tidak mengalami omset, bahkan rugi. Seperti Alibaba 5 tahun itu kalau dengar ceritanya Jack Ma itu, dia nggak dapat untung sama sekali. Dia hanya fokus pada membangun jaringan. Dia kumpulin produsen-produsen di Cina, gitu ya. Itu yang pada akhirnya kok mendunia karena saking komplitnya pelayanannya. Bapak Ibu di bidang jasa ya saking lengkapnya jasa, apapun ada. Ya, terus dikembangkan sampai detail. Jadi kita ngomong MTPR ya memang kita fokuskan pada bagaimana pengembangan produk kita. Kita berpikir tentang produk kita ini. Ya, tadi di awal sistem keamanan dijaga dengan cara updating. Kemudian kita secara ideologi kita berbicara tentang sendi-sendi kebersamaan. Ya, sendi-sendi kebersamaan yang kita bangun dari kebersamaan kita mengelola situs-situs kita itu. Interconnected antara satu dan yang lain. Yang website teman-teman belum terconnected, japri aja Pak, saya belum dikonekkan, kami konekkan, ya. Dan jangan pelit. Kebanyakan orang kita ini pelit, itu budaya penjajah. Bapak Ibu tahu budaya penjajah? Ya pelit. Pelit itu budaya penjajah, termasuk pengen hebat sendiri, akhirnya jadi nggak hebat. Kalau pengen hebat, interconnected, gitu ya. Kalau saya cek ini punya saya udah dikonek belum? Tahu. Padahal udah sering di-share. Coba punya Pak Wagidi dicek. Udah diconnected belum ya? Udah di-subscribe belum punya saya nih? Hah? Padahal yang nyamper malah orang-orang. Terus makanya didata ya, yang punya situs itu nanti dilihat lagi pas pertemuan, didata lagi situsmu apa gitu ya. Jadi kita kumpulkan situs itu, kemudian kita pasang di apa namanya affiliate ya, buatlah satu halaman affiliate yang menghubungkan seluruh web-web yang kita kolonikan. Nah makanya kalau pas studi itu sekolah itu datang ya, kalau nggak datang nanti webnya nggak terkonekted, saya nggak dikonekkan sendiri gitu, nggak dikonekkan waktu sekolah nggak datang gitu. Nanti protes, nanti merasa dipinggirkan gitu. Jadi kalau perlu diinventarisir gitu ya, diinventarisir, bikin affiliate SP Plus ya, di Google Doc aja, nanti semuanya lihat sendiri gitu. Jadi kalau kita mau posting atau mau affiliate, kita update di web kita ya, bikin satu halaman affiliate SP Plus. Memang secara klik kan tidak terlalu berpengaruh, tapi secara konektivitas itu yang akan mempengaruhi domain authority kita. Seperti itu kan pelajarannya yang sama kita pelajari. Cuma kita memang harus lebih mendetailkan lagi, ya, termasuk kalau perlu blog-blog kita, seluruh blog yang teman-teman punya itu affiliate blog boleh, nanti kan bisa banyak. Kalau terlalu banyak ya bagi lagi. Yang penting terkoneksi. Yang penting terkoneksi antara satu dengan
yang lain. Ya, kami yakin dari kebersamaan yang pertama ini, cooperation yang pertama yang hari ini masuk pada dunia hari ini, dunia maya ini sudah seperti itu eranya, zamannya, semuanya akan berhasil dan akan terangkat, ya. Saling mengangkat, saling menopang, saling menolong, ya. Kemudian pembangunan kualitas diri kita, ya. Kita menyadari, ya, bahwa yang bisa mengikuti perkembangan zaman ini tidak semua bisa, terutama generasi sepuh kita. Ya, generasi sepuh itu menjadi PR bagi kita sendiri. Terkadang mungkin saya juga mempelajari mereka merasa tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, akhirnya merasa tersendirikan. Ini harus ada forum khusus untuk mereka yang memang bisa tetap meriayah, kemudian bisa memposisikan. Jadi memposisikan itu dalam skala mereka tetap bisa berperan aktif terhadap apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Dan kita harus tanggap itu, Hari ini seperti beberapa teman yang lagi buka usaha, ya. Kemudian mereka, ya, teman-teman juga mungkin bisa ngerasain lah. Kita semua kan juga ngerasain offline itu nggak sekali dua kali, berkali-kali kan. Pak Adrian juga pernah kan ngerasain offline kan, gimana rasanya jualan mie ayam gitu ya. Mereka anggota Jambas kita hari ini, mereka pengen eksis tapi belum tahu gimana cara eksis. Itu juga PR dan skalanya memang oke, biarkan apa mereka bisa dan dilakukan. Kita bantu dari sisi marketing, jadi harus dipikirkan juga, ya. Jadi supaya tidak terjadi disconnected, ya. Bisa miscommunication, akhirnya bisa lama-kelamaan meninggalkan kita karena merasa tidak bersama kita. Ya, di event-event arisan itu kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau perlu pendekatan dan bisa membantu optimasi, buatkan halamannya, postingannya, gitu kan, blognya, kan, apalagi yang sudah punya web, baiknya dibantu. Kan nggak salah kita meluangkan satu waktu untuk PGP satu produknya sehingga ada order-order besar. Semuanya itu sebenarnya bisa menjadi sumber rezeki asal fokus, asal ada kemauan untuk kita membantu memasarkan. Kami memberikan order ke Pak Sur misalkan di bakso itu sering waktu awal-awal waktu dulu yang belum terlalu padat gitu. Nah, kita banyak pekerjaan dan pikiran, bisa dapat order sekali order banyak, itu berapa ratus mangkok, ya. Nah sekarang lagi ada bucung, ada mie ayam dan lain-lain. Anggota-anggota yang memang itu ditolong. Juga banyak dari tabiin yang lain yang memang harus menjadi perhatian kita, itu bisa kita bantu supaya apa? Tidak disconnected dan mereka bisa berkualitas dalam bidang kemampuannya. Saya takut kalau dipaksakan untuk ayo saya sampai bingung juga ngajarin bujung di sini tuh udah berapa kali gitu ya, diulang-ulang masih lupa lagi bisa. Yang full aja di satu minggu. Iya, full gitu, masih kesulitan. Dan ini oke, kalau kayak gini memang kita harus lebih bijak, ya. Berarti biarkan mereka
mencoba di satu sisi, di sisi produksi, tapi kita mengoptimasi mungkin dalam bentuk edukasi kepada pengembangan yang lain. Seperti Pak Sur itu sudah memasuki arahan kita, seperti mie ayam goreng ya, untuk pok itu juga coba teman-teman jangan asik dengan dirinya sendiri, itu yang kami maksud, agar mereka itu terjadi connect, terhubung. Soalnya bahaya Pak kalau sinyalnya putus, informasi apapun nggak bisa masuk, betul nggak? Ini kita mau posting sinyalnya putus, bisa nggak Pak Wakil? Nggak bisa, pasti nggak bisa. Nah, kita harus jeli, terutama di divisi yang bersangkutan, ya, untuk bisa membantu itu, ya, bisa membantu teman-teman yang membutuhkan satu bantuan, dan harus bisa gitu. Kemudian diskoneksi kalau antar tim insya Allah aman ya, antar pengurus, walaupun kadang-kadang ada pengurus juga yang masih error ternyata nggak hadir hari ini satu orang ya. Iya. Kalau yang satu nggak usah dibahas, mereka udah menjadi pilihan ya. Jadi yang kita bahas yang masih bisa di reconnecting, dihubungkan kembali, di reload, bisa connect lagi ya. Kita ini hidup ini kan berinvestasi, termasuk mendidik ini kan investasi ya. Kita hanya akan berinvestasi kepada orang yang benar-benar dan bersungguh-sungguh. Kalau tidak mau ya tidak dididik kan gitu, tidak dipandaikan juga gitu. Terus pendidikan semua inilah investasi masa depan kita, di mana kita ingin jauh. Peradaban rahmatan itu dalam segala bentuk bahasa ya. Kalau bahasa pemimpin dunia itu kan tadi adanya sustainable, jadi sustainable development yang berkelanjutan gitu. Sehingga yang namanya kehidupan ini dari yang mikro, dari komunitas yang kecil-kecil ini terus terjadi budaya-budaya untuk saling tolong-menolong, bekerja sama. Nah, yang selanjutnya konektivitas dengan generasi selanjutnya. Gitu. Jadi kita punya generasi pelanjut itu sesungguhnya banyak, dan kami akui memang kita belum serius untuk itu. Dimanapun Pak Bu ingin mengonekkan terhadap sebuah perjalanan, itu yang harus mengonekkan, yang akan dikonekkan apa yang sudah terkonek. Yang sudah terkonek. Berarti siapa yang sudah terkonek hari ini? Ya, kita semua. Gitu. Alumni kita banyak, ya, terkecuali sudah diblokir kan nggak mungkin kita bisa konektif. Tapi kalau masih bisa dikonekkan, nah, kita yang mengonekkan, dan yang bisa mengkonekkan kita yang memberikan satu pengarahan pendidikan ya, kemudian menempatkan pada posisi ya sekarang ini apapun yang dilakukan anak-anak kita ya, apapun yang dikerjakan mereka ya, tidak boleh terkhusus dengan yang namanya pendidikan, school. Maka setiap event ataupun acara yang kita miliki, Speak Plus School, arisan, dan TPR, undang untuk mengkonekkan. Ya gitulah caranya kita mengembangkan persahabatan. Jadi persahabatan kita ini tak terbatas kepada siapapun yang sudah diberikan satu kedewasaan untuk ya, berpikir.
ingin berdaya guna, ingin mengembangkan diri. Karena komunitas seperti ini itu ya sesuatu yang unik, ya unik sekali. Ya kalau hanya komunitas-komunitas biasa, kumpul-kumpul, makan-makan dan jalan-jalan itu sudah banyak sekali ya. Dalam satu skup wisata, dalam skup olahraga dan lainnya, bikin komunitas seperti itu kan gampang sekali. Satu hobi yang sama, satu nama yang sama, gampang sekali. Cari anggota 5.000 sekejap kalau merasa, karena nggak ada sesuatu yang visioner gitu ya. Nah, komunitas yang di dalamnya itu mengangkat sebuah nilai-nilai ya, peradaban, kemudian kebersamaan di dalam mengusung bahasa Pak Khalid tadi risalah gitu ya. Seperti ini tuh wah, tidak segampang membalik telapak tangan gitu ya. Harus melatih satu kedewasaan dari jiwa-jiwa yang memang benar-benar ya, dewasa. Dan ini butuh dorongan. Tidak mungkin seseorang itu bisa melangkah kepada tataran jiwa yang tinggi, yang luhur gitu ya. Ngapain sih mikirin apa sih itu kumpul apa sih gitu kan, tanya-tanya terus kan. Kalau anak sekarang apa sih gitu. Iya Mbak Enong gitu, bukan apa sih, inilah hidup. Kalau Mbak Enong ingin sesuatu, hidup itu berarti, bermakna, mulia, luhur ya. Coba bayangkan, dari sekian banyak orang yang kecil ini, komunitas yang kecil ini, berapa banyak yang digerakkan dalam skala ekonomi, dari mempersiapkan lapangan kerja bagi para perawat, berapa ratus, berapa ribu perawat nanti yang akan kita bantu dalam proses mendapatkan pekerjaannya. Putus, minta dapat lagi. Kenapa bisa? Ya karena komunitas ini memikirkan bagaimana menciptakan ekonomi tadi ya, ekonomi, sosial, budaya. Jadi apa sih masa bodoh? Enggak begitu. Etika kita ke depan bahwa kita harus bukan apa sih masa bodoh gitu ya, tapi apalagi ya, dan tidak boleh masa bodoh. Banyak yang akan kita angkat, kita tolong, siapapun yang mau gitu ya, yang sudah mendapatkan jalan ekonomi alhamdulillah. Tetapi yang belum, banyak sekali Pak. Bukan tukang yang nganggur, bukan bajaringan yang nganggur, kontraktor yang nganggur, tukang tebang yang nganggur, tukang pijit yang nganggur. Makanya kita domain itu tak modalin, tak beliin semua itu. Untuk siapa itu? Kalau kita berpikir untuk diri, maka selesai sudah. Ketika kita berpikir, ini udah nggak profit nih jasa ini, aku close aja deh, beli domain yang lain aja. Tapi kita pertahankan itu, ada berapa domain itu kita pertahankan, masih hidup walaupun masih ada yang sepi. Kenapa? Dalam rangka kita edukasi, ya kan? Jasa apa lagi yang bisa kita ciptakan? Ya, sampai jasa makam, jasa kontraktor makam keluarga aja udah dibeli domainnya. Coba bayangkan, saking kepenginnya kita ini menggerakkan perekonomian, belum ada untung kita bayarin terus itu, ya. Tapi kita edukasi biar orang-orang yang sudah ya berhasil dalam hidupnya, coba ingat leluhurnya, itu kayak gitu kan. Leluhurnya diangkat derajatnya, makamnya dibagusin, palingnya kayak makamnya Pak Harto gitu kan, jadi situs gitu kan. Kalau memang orang itu mempunyai
pengaruh dan punya jasa, punya sesuatu yang harus dicontoh, ya perlu makannya diawetkan gitu kan, dibangun yang baik supaya menjadi pembelajaran. Si A dulu tuh hebat tuh perjuangannya, ya si ya dalam memperjuangkan negara ini dulu kan. Sama Pak Harto juga dari kopral, betul nggak? Letnan bisa masuk jenderal karena pemikirannya yang besar, dia punya visi yang besar untuk Indonesianya, ya diangkat derajatnya oleh Allah melalui banyak cara gitu. Jadi Jamas itu memang adalah komunitas manusia-manusia yang unik dalam berbagai macam latar belakang, namun mempunyai visi ke depan yang sama, yaitu ingin membuat satu perubahan terhadap ya keterbelakangan bangsa ini. Iya. Makanya kita membuat satu program ya swasta bangun negara, berdiri sendiri, misinya membangun negara dari orang-orang swasta. Ya. Kenapa? Ingin melihat, ya, ingin memperlihatkan, gitu. Adanya satu perubahan-perubahan yang kalau kita protes saja itu nggak bisa, gitu. Kebanyakan dari kita kan protes saja, menjelekan, menyalahkan presiden, menteri, gubernur dan lainnya, gitu kan? Hampir rata-rata seperti itu, apalagi lawan politik. Oposan itu kalau udah menjelekin kira-kira, gitu. Coba kita pada sisi yang berbeda, yang berdiri di tengah-tengah, tetap ke tengah jagat gitu kan, berdiri kokoh di tengah-tengah, ya. Tidak menggantungkan dengan siapapun, tapi kita ingin membangun saling ketergantungan atau interdependensi, semua saling membutuhkan, merangkul, memperluas persahabatan, tapi visi misinya tidak akan kemana-mana dan tidak akan kebawa kemana-mana, ya. Visinya cuma satu, membangun peradaban yang rahmatan lil alamin, kesana melalui pendidikan ekonomi, bagaimana menciptakan pendidikan yang sebaik-baiknya tanpa protes ke pemerintah, tanpa mencari sumbangan ke pemerintah, tanpa sumbangan dari pemerintah, cukup izin aja pemerintah itu. Jalan aja akan kita bangun, asal bupatinya tanda tangan ACC kita bangun, oke, kita bangun. Kalau memang pemerintah tidak bisa membangun, begitu kan? Itu jiwa mandiri, jiwa entrepreneur yang memang harus kita tanamkan. Kenapa bisa? Karena kita belajar memanage kerjasama, kita memanage kebersamaan. Maka kebersamaan itu harus diperbesar, dibangun dan dibangun, memperluas persahabatan. Gimana caranya? Ya, melalui banyak hal, bidang, melalui pemikiran, melalui edukasi, melalui pembinaan. Jadi membangun komunitas yang unik, komunitas Jamas, ya, jalan menuju masyarakat sejahtera. Ya, dari kerjasama yang kecil antar keluarga, suami istri bekerja sama, satu meneruskan pendidikan, satu membantu perekonomian. Jadi peran ibu-ibu luar biasa, Pak. Pak Khoir kalau nggak dibantu Umi, ya dulu harus kerja dulu ke pabrik, mana bisa jadi pengusaha sampai sekarang ini. Sekolah biar suami ke sekolah, udah ikut di grupi dulu nggak apa-apa. Begitu, ya kami juga sama. Kami juga bisa sekolah sampai S2, ya karena kerjasama. Istri harus siap belajar ekonomi, ya. Nah, tinggal ini masalahnya sekarang
Yang belum, kalau yang sudah nggak boleh diceritain, tapi diceritakan gitu ya, diceritakan kepada generasi selanjutnya. Nanti hidup itu berawal dari rumah tangga, Pak Wakidi. Ya, Pak Wakidi nih. Umi nggak usah, Uminya nggak diajak sih, nggak usah diarahin nih. Jadi mentok ya, nanti diceritakan sama istri kenapa Pak W itu bisa berhasil, kenapa Pak Fadlan atau Pak Fadlan juga sama, udah Mi lo tungguin pasar ya, berapa kayak terus untuk bisa makan, sekolah ke posko ya, akhirnya benar gitu. Coba sekarang yang belum gitu, yang belum berhasil, kalau sendiri saja susah, karena mencari ilmu itu butuh konsentrasi. Betul, kalau udah kepegang ilmunya juga mau beli gunung ya bisa nanti insya Allah. Ya, jadi jangan melihat kondisi hari ini, tapi harus visioner. Bagaimana orang bisa maju? Jiwanya yang lapang dulu, jangan apa-apa emosi, gitu kan? Yang sabar, gitu ya. Sekarang masih sedikit ya sabar, gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu tekun terus selalu memposting, apapun diposting. Kami kan sering sampaikan saat awal-awal membangun tuh apapun diposting, sampai pijet aja diposting, pokoknya kira-kira iso dilayani. Pulang merenang akhirnya jadilah awal pembuka perubahan nasib, belajar iman yang sampai setiap hari itu bisa 2 kali 3 kali udah pernah mengalami. Pokoknya posting aja terus, banyak hal-hal yang akan booming. Termasuk Pramurti. Kenapa boomingnya sekarang? Ini postingnya waktu Bu siapa itu ya, tukang pijit ibu temennya Bu Vika itu kan? Oh, Bu Nining. Saat Bu Nining ke kantor, Pak bos saya dibikinin apa kek, dibikin merawat orang tua, nggak apa-apa, tak bikinin. Ternyata bukan Bu Nining yang menikmati, malah banyak orang. Ya, Bu Nining masih tukang pijit sekarang ya. Kemarin saya datang ke rumahnya, sampai silaturahim masih mijet sama anaknya. Ya, nah itu kita up lagi, kita bantu lagi. Tapi paling tidak sudah bisa mendapatkan ekonomi paling mendasar. Toh kami siap melakukan dan pernah menyontohkan, jadi tukang pijet pernah, jadi tukang ngepel pernah, jadi tukang bersih-bersih WC pernah. Ya, ngelayanin order kecil-kecil kue pernah, antar-antar snack toko apa namanya wisata ya pernah, apapun gitu. Tapi gitu terus bergerak, everything is flowing. Kalau otak kita ini bergerak, jiwa kita terus bergerak, ide-ide baru jalan saja ada inspirasi, dah posting di Instagram, besok nyampe rumah dibikin kontennya, posting lagi, ya, gitu. Jadi Bapak Ibu, pembangunan kualitas itu bagaimana sih orang kualitas gitu? Orang kualitas yang jelas mampu ya meningkatkan diri dari kondisi A ke kondisi B, dari tangga 1 ke tangga 2. Ya, syukur bisa loncat ke tangga 10, tapi kalau lepas jatuh bisa KO gitu ya. Yang bagus itu ya udah kita nikmati, kita syukuri step by step ini gitu kan. Barometernya kan Jamas. Kalau Bapak Ibu dengerin Pak Fadlan, Jamasnya 4 juta setiap bulan, berarti udah bisa ngukur nih betapa sejahteranya beliau. Ya kan, itu baru sumbangannya gitu. Ya, properti, investasi properti udah lunas, tapi yang lain yang belum lunas. Biar kita bisa sejahtera bersama itu, aku bayangkan ngantor bersama itu dahsyat tuh. Kayak kemarin tuh ngantor bersama itu sekali PGP 15.000, ya kan? Coba tiap hari kita dikumpulin di situ. Percepatannya kayak apa itu? Dilarang turun lapangan, gitu Pak undang-undangnya. Kalau nggak bisa bikin anak buah, udah keluar aja dari sini. Jadi orang langit itu nggak bisa turun ke bumi, gitu. Itu baru pinter lagi nanti. Delegasi, anak buah.
Marah-marah kayak kemarin bagus gitu. Marah-marah yang penting mengedukasi gitu. Karismanya ada, ciptain lagi anak buah lagi. Jadi ekonomi bergerak. Kita orang langit ya duduk aja. Kita ini dukun sakti. Kata Pak Hoyer, dukun itu duduk tekun. Ya. Siapa yang ngalahin dukun sakti ini? Kalau udah top one, Allah itu yang cari penglaris suruh ke sini, diajak beradu berilmu. Itu tetap larisan Pak Hoyer. Kenapa? Dia ranahnya udah bukan ranah apa mistik, tapi udah ranah logikal, radikal ya, rasional terdidik masuk akal. Jadi nggak mungkin udah kalau digogol topuan terus hidupnya menderita, hah? Kecuali produknya produk ya udah zaman tahun dinasti Ming mungkin ya nggak laku. Kalau produk hari ini topannya pasti laku, apapun laku. Minyak ya didot yang harganya 3 kali lipat aja laku. Ada juga pasarnya yang rutin juga beli tiap minggu, tiap 2 minggu habis ke 1 mobil kirim habis. Ada untuk masaknya gitu. Ya, rumah Sendang Ngayu itu memang hebat. Dia memang tahu pasar ya. Mau kelasnya kelas orang-orang yang tahu kualitas juga. Jadi memang produk kualitas untuk orang kualitas Pak. Jadi jangan salah. Jangan bicara apa-apa dikit mahal, ya nggak ada mahal. Kalau kualitas kerjanya baik, kualitas itunya produknya baik, nggak ada mahal. Karena kita suka mengenal itu hari ini yang menengah ke bawah. Nah, menengah ke atas itu nggak ada kata mahal, yang ada ini kualitas apa tidak, makanan berapapun kualitas apa tidak ini. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Kami berharap ya, yang tidak punya partner dalam keluarga, partneran dengan antar lintas keluarga. Orang berkualitas itu nggak mentok. Waduh Pak, suami itu boro-boro diajak ngomong kayak begini. Nah, Bu Vika cerdas loh, Bu Vika cerdas. Dia bisa dia cari admin loh, adminnya malah jadi mentor kita hari ini. Nah kayak gitu, itu namanya orang kualitas gitu ya. Dia tidak menetap, suamiku susah Pak, dia turun ke laut, ke darat orang nggak mau. Dia udah asik di laut, nggak apa-apa. Besok untuk mengelola laut, biarin sukses di laut. Iya, gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan kalau orang itu masih mencintai suatu profesi atau ya sudah kita support aja. Gitu ya. Orang merdeka itu kan begitu. Kita tidak ada pemaksaan. Ya, tetapi pendidikan wajib. Jadi kita ini dalam rangka mendidik. Mengapa, Bapak Ibu, kita memilih dunia ini? Gitu. Mengapa kita memilih dunia marketing, memilih dunia digital marketing? Karena ini yang paling dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian, ya, terutama di Indonesia. Butuh marketing yang handal, yang bisa mengelola potensi-potensi yang ada di masyarakat itu, untuk kita putar menjadi nilai ekonomi. Yang kerajinan banyak yang suka nawarin ke sini juga. Ayo kita optimasi semua. Jadi insya Allah makin cepat nanti bergerak kita ya, dan semakin agresif. Kemudian nanti bisa mengembangkan diri lagi kepada kualitas yang lebih tinggi. Jadi sudah menguasai pada bidangnya. Semua teman-teman nanti juga sudah menguasai pada skala optimasi. Nah, nanti bisa meregenerasi, baik itu nanti dalam keluar atau bisa kerjasama. Karena memang dunia itu hari ini skalanya adalah skala kerjasama, bahkan di luar negeri.